Silakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wassalaman ala rasulillah Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ta'ma lana illa ma fahhamta lana innaka antal jawadul karim. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa min anfusikum azwajan litaskun ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman rughiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan miskinun rajulun laysa lahu mar'ah. Sadaqallahul azim. Wa qala Imam Mas'utejo, direktur PT Sidomuncul, rajin-rajinlah minum jamu agar sehat dan kuat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu agar selamat dunia akhirat. Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Hadratil Mukarram. Segenap para alim ulama, para asatid, para hujat, para tokoh masyarakat wabil khusus guru kita bersama Al-Walid K.J. Muhammad Bisi Asmawi, guru kita yang tadi telah membaca lantunan ayat suci Al-Quran, Bismillah Ustaz Saiful Anwar, dan para asatid yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, senantiasa istiqamah menjadi pelita yang menerangi kampung kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa yang saya hormati sahibul hajat, Bapak RT Mansur sekeluarga, yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Mudah-mudahan kita doakan hajatnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatul pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Mandor, Bapak juru tulis, para staf, kepala desa, kita doakan mudah-mudahan pimpinan kita dijadikan pemimpin yang amanah dan adil. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan lumayan aja kalau pimpinan RT RW adil, kita kebagian sembako. Uyuan BLT ketinggalan, kali-kali aja sembako mau kebagian ya. Lalu Pak yang saya hormati para besan, baik besan baru maupun besan yang lama, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tamu undangan yang dekat maupun yang jauh, yang malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan datangnya kita membawa rasa kebahagiaan bagi sahibul hajat. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji syukur kehadirat yang maha berian Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka walimatul arus, tasyakuran atas menikahnya putri dari Pak RT Mansur. Mudah-mudahan pengantin kedua mempelai dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah,
dan anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, kepada nusa, yang terlebih kepada agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlalu tercurahkan kepada seorang insan pilihan, manusia yang sangat luar biasa, manusia yang tak pernah ketandung, tapi beliau namanya yang sangatlah disanjung di seluruh dunia. Beliau tidak pernah ke Tegalangus, tapi alhamdulillah namanya yang paling bagus. Seorang pemimpin umat yang tak pernah berkhianat, seorang pemimpin negara yang sangat bijaksana, seorang pemimpin bangsa yang tak pernah berdosa, yakni seorang manusia yang mendapat julukan afdalul makhlukat wa afdalul mawjudat, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang, yang telah membawa kita dari zaman onta hingga zaman mobil Toyota. Karena diganti bukan mobil Toyota, mobilnya mobil Innova. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara masalah pernikahan, ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah, terlebih bagi para anak-anak muda nih yang belum nikah, cepet-cepetan. Takutnya keburu kiamat aja. Karena saking Nabi menganjurkan, ada satu hadis mengatakan, an-nikahu sunnati paman rughiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku. Siapa orang yang tidak mengikuti dan membenci akan sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan umatku. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, ketika kita sudah mapan, ketika kita sudah punya biaya untuk pernikahan, kita nawaitu niat menikah. Timbul pertanyaan, Ustaz, ya aja bakal nikahnya bisa, bakal ngempanin anak, ngempanin bini pakai apa? Pencarian cantik, kerja di PHK gara-gara si corona, ngelamar di Agung Sedayu, ijazahnya nggak punya ijazah. Kita yakin akan yang namanya keberkahan pernikahan. Dengan nikah insya Allah Allah kasih keberkahan, sehingga kita bisa mencukupi nafkah istri kita insya Allah. Bahkan secara tegas Nabi mengatakan miskinun, 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 sampai Nabi menyebutkan 3 kali miskin, miskin, miskin. Seorang rajulun laisa lahul mar'ah, seorang laki-laki yang belum berumah tangga. Mengapa demikian? Walaupun ada seorang anak muda, orang kaya raya, rumahnya tingkat, mobilnya 4, tiap hari makan yang lezat, kalau belum menikah dikategorikan oleh Nabi sebagai orang miskin. Semakannya dia, sekayanya dia masih belum punya tanggungan. Tanggungan utang bukan, apalagi yayasan bukan. Maksudnya belum punya tanggungan menghidupi, menafkahkan istri dan anak-anaknya. Tapi walaupun kita pas-pasan, pencarian ala kadar, serba banyak yang diharap kecukupan, bahkan mungkin naudzubillah jangan sampai ada aja yang kekurangan. Karena kalau ngikutin manusia mah nggak ada puasnya. Udah beli sepeda pengen punya motor, udah punya motor pengen beli mobil, udah punya Innova pengen Pajero gitu. Ntar udah punya Pajero pengen nyari Bujero. Karena pas-pasannya dia berani untuk menanggung beban, dia siap bertanggung jawab rezeki yang dimilikinya ala kadar yang dia dapat untuk menafkahi istrinya. Ngomong-ngomong biar adil, yang lain duduk saya duduk ya. Iya, ada bang, mubajir itu. Kan adil, saya duduk, bapak duduk.
Bapak ngenyom, saya ngenyom. Dengan bedanya bapak ngenyom yang aqua, kopi, kalau saya mah ngenyomnya milk. Jeno. Telan mic-nya. Jadi walaupun dia pas-pasan, dia sudah berani mempunyai tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istrinya. Alhamdulillah. Siapapun orangnya, bagaimanapun jabatannya, kalau ditanya masalah pernikahan mah, jangan-jangan anak muda aki-aki giginya yang tinggal 2 ditanya, Ki mau nikah atau mau dia? Karena kata orang mah nikahnya ibadahnya nikmat begitu. Hurufnya juga ada 3, nun kaf ha. Pertama nun, yaitu niat. Tanamkan niat dalam melaksanakan pernikahan, karena niat orang beda-beda Pak. Ada yang niatnya pengen biar nggak dikatakan bujangan lapuk, ada juga pengen biar nggak dikatain perawan tua, ada juga. Ada niatnya pengen apa, banyaklah macam-macam. Bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita mau melaksanakan pernikahan? Pertama, niat mencari ridha Allah, karena itu tujuan kita hidup, yang dicari adalah ridha Allah. Endingnya nanti manusia ketika masuk ke dalam surganya Allah bukan karena ibadahnya, tapi karena padol dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara ridho, di setiap proporsi manusia, di situ tersimpan ridho Allah. Baik dia menjadi pedagang, baik dia menjadi pejabat, baik dia menjadi orang kaya, baik dia menjadi orang miskin, baik dia menjadi orang yang berilmu. Di situ walaupun profesi berbeda-beda, di situ terletak untuk kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang pejabat, bagaimana ketika dia berjabat dia menjadi mendapat ridho Allah. Sering kita dengar bahwa ketika seorang pejabat yang adil, pejabat yang bijaksana, maka insya Allah di situ terletak ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau orang kaya untuk mendapat ridha Allah, kaya itu titipan. Biar mendapat ridha Allah, kita harus dermawan. Sering banyak memberi, sering beramal, insya Allah di situ terdapat ridho Allah yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan segalanya kita lakukan dengan penuh keikhlasan, insya Allah. Jangan kayak di TV, jangan ya, jangan kasih madit, orang kaya baru gitu, jangan. Itu mengapatus dicontoh. Tapi alhamdulillah sih sekarang bersyukur Pak ya, TV-nya pada mati gitu. Mau beli chatbox, mungkin dapat bantuan. Udah 7 mulut nggak dapat cuek. Akhirnya nggak ngeliat TV. Tapi ada hikmahnya Pak. Soalnya apa? Kalau ada TV kadang-kadang, mohon maaf, itu ibu-ibu pada sibuk sendirian. Atau iya, lagi ngeliat sinetron, di belakang ada penjahat, tolol amat lu di belakang lu. Di dalam hati kita yang ngeliatnya yang tolol, apa yang main filmnya yang goblok. Dia mau begitu dibayar, bener nggak? Apalagi kalau ngeliat Indosiar, televisi yang nggak ada senangnya, nangis lu. Ya filmnya juga jeritan hati, di suara hati, nangis lu. Atau dia nangis, ibu-ibu mah ikut-ikutan nangis. Aduh kasihan amat. Kalau ada uang, oke dia menangis sudah dibayar. Nah ibu ngeliat TV nangis, siapa yang bayar? Macam di alam melati ibu, benar nggak? Kadang-kadang gara-gara TV, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih. Apalagi gara-gara film si Andi. Aku ibu-ibu sholat salapan sama iklan. Pas nonton TV itu benar iklan, tong jaga tong ya ibu mau sholat dulu. Gitu. Iklan beres, sholat kelar. Takut ketinggalan si Andin, benar nggak? Iya. Jadi segala sesuatu hal pasti ada nilai sisi
untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang miskin mau beramal nggak punya bandar? Ketika menjadi orang miskin, dia ridho dengan kemiskinannya, dengan ridho segala sesuatu yang Allah berikan, insya Allah dia mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama niat, mari tanamkan niat nikah, yaitu mencari ridha Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua kaifiat, tata cara pernikahan, jadi ada aturan mainnya. Minimal ketika orang nikah itu rukunnya terpenuhi. Ada berapa rukun nikah, Pak? Kabar pada masih kan nggak rukun nikah? Ada 5 gitu. Jadi pertama kudu ada mempelai laki-laki. Itu iya repot. Ada perempuannya nggak ada laki-lakinya, mau nikah sama siapa? Masa iya mau nikah sama kambing domba? Kan nggak mungkin, Pak ya. Yang kedua kudu ada mempelai perempuannya. 3 ada walinya, 4 ada 2 saksinya, dan terakhir ijab kabul. Nikah mah murah sebenarnya, Mbak. Kenapa saya katakan murah? Jarang kampung kita mas kawin jarang masih, kadang-kadang duit 200.000, bener nggak? Murah nikahnya, yang mahal apa adatnya? Bener nggak? Adat istiadat dikit kita, pembawaannya yang sama segala macam begitu. Nikahnya murah. Jadi yang kedua kaifiat tata cara. Ketika ada orang kumpul-kumpul, ada laki-laki, perempuan, ada wali, ada 2 saksi, tapi tidak ada ijab kabul, tidak sah yang namanya pernikahan. Dan yang terakhir dari kata hikmah, salah satu hikmah daripada pernikahan biar memperjelas keturunan. Si A nikah sama si B punya anak si C, berarti si A dan si B anak si C anak si A dan si B. Itulah dengan pernikahan. Jadi jelas nanti anaknya nyambung bin anu. Beda kalau hasil perzinahan. Walaupun secara ilmu kedokteran ada bapak biologisnya, tetapi secara agama tuh anak hasil hamil luar nikah yang tidak dinikahkan oleh orang yang menghamilinya, maka yang menghamilinya si bapaknya tidak kena satu anak. Ketika dia nikah, tuh si bapak yang tadi ngambilin ibunya nggak boleh ngewaliin. Ketika dia ngewaliin, nggak sah nanti pernikahannya. Kita tahu, Pak, karena zaman sekarang masalah, Pak, zaman udah sepak hidup. Sekarang mah asal waya maghrib, anak-anak santriwan pada bawa Al-Quran. Datang ke majlis sekarang yang dibawa bukan Al-Quran tapi apa ironisnya saat lagi, Pak, ini sekarang nih kalau saya balik dari pengajian malam di Rawali itu jam berapa, malam minggu itu jam 2, laki-laki dan perempuan tuh anak perawan tuh masih di jalanan. Kata saya mencari apa? Udah begitu songong jasa berdiri di tengah jalan nggak berhenti truk. Nah mati saya enak mau ketabrak kamu. Inilah PR bagi kita, Pak. Hati-hati, Pak. Yang dikhawatirkan kata Nabi nanti ketika di akhir zaman bakal banyak sekali anak-anak hasil perzinahan. Alhamdulillah. Yang tadi saya katakan kalau anak hasil di luar pernikahan maka si anak tidak jelas nasab keturunannya, enggak sah menasab ke bapaknya. Makanya ini yang memprihatinkan. Kenapa saya katakan prihatinkan? Lihat generasi kita bukannya memakai jilbab, malah sekarang berani dilepasnya jilbab. Nggak mau pakai kerudung, disangkanya kuno alias norak. Nama bagus, misalkan contoh Siti Maria. Bukannya biar tapak ulang kepada ibundanya Siti, ibundanya Nabi Isa, anggulan tapak ulangnya ke Maryam Belina, kan repot begitu mantu.
Maka perlu kita didik anak Pak, hati-hati Pak, HP itu virus. Nggak ada TV HP virus. Bukannya ngaji, liatin HP. Makanya ironisnya sekarang Pak, inilah yang terjadi. Maka dari itu didik anak yang benar Pak. Sekarang mohon maaf Pak, banyak sekali kalau di jalanan itu istilah WTS. Tahu nggak Pak WTS Pak? Wanita tetenya semplak sebelah. Iya, makanya nggak semenggaan ya. Perawan umur 17 tahun, pakai baju adanya yang 4 tahun. Dilihat ke atas, kurang ke, makin ke atas. Dilihat ke bawah, kurang ke bawah, pusarnya kelihatan. Mending pusar India mah bagus, putih bening lah orang kampung. Nya hitam, putarnya bodong. Sekali putih ditipekin. Kata orang itu pusar apa tai kering nangsang. Iya. Ada lagi istilah sekarang mas sebutan baju tetot. Tahu nggak baju tetot? Bajunya mentet, tetenya nonton. Maka roknya rok bupati. Tahu nggak rok bupati? Buka paha tinggi. Ketika pakai rok panjang bawahnya di belah pantat kan sial ya begitu. Dilihat dosa, nggak dilihat di depan mata. Kan bikin pala puyeng itu. Mending pala atas ada obatnya paramik lah, pala ini katanya mahal. Naudzubillah ini. Bagaimana solusinya? Didik anak-anak kita di majelis-majelis taklim atau di pondok-pondok pesantren Pak. Karena kebahagiaan orang tua ketika nanti anaknya, ketika orang tua sakaratul maut, di ujung ajalnya ada anak-anaknya yang mendampinginya, ada yang membaca surah Yasin, ada yang membaca surah Ar-Ra'd, ada yang membaca menuntun mengucap 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah Pak. Itu yang diharapkan Pak. Kalau nggak bisa ngaji repot Pak. Ketika orang tua sakarat bukan dibacain surah Yasin, bukan dibacain surah Ar-Ra'd, dibacain surah Tanah. Alhamdulillah orang tuanya. Orang tua mau mati bukannya dibacain Yasin, anggaran timbul warisan. Naudzubillah min dzalik. Maka hikmah daripada walimatul arus ini, pertama, nikah merupakan sunnah Nabi. Saking pentingnya nikah, Nabi mengatakan bahwa orang yang belum menikah itu dikategorikan orang miskin menurut pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika kita mau melangkah ke jenjang pernikahan, mari luruskan niat kita semata-mata mencari ridha Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mari sama-sama didik anak kita dengan ilmu agama agar bisa membahagiakan kita, agar bisa menjadi anak yang memberikan orang tuanya hadiah pahala baik berupa doa maupun bacaan Al-Quran untuk orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu saja dari saya, mungkin sekedar idharul surul hajah dari Sohibul Bait Bapak Arita Mansur. Udah jauh-jauh hari kalau acara pengen ada wali matul urus acara tasakuran, nah ini perlu kita contoh, perlu kita contoh. Inilah bukti tasakuran yang sesungguhnya. Jangan kita campur adukan dengan hal-hal yang berbau maksi. Naudzubillah min. Kan kadang-kadang begini Pak, nih ketika orang yang sering nanggap dangdut kita tanya, Bapak kenapa kamu nanggap dangdut? Padahal acaranya tasyakuran, jawaban dia apa? Enakin jasa. Yang nanggap dangdut gua, yang bayar gua, bukan duit lu. Begitu. Yang dosa gua, yang masuk neraka gua, katanya itu. Dipikir-pikir benar juga ya. Kita ngomong begitu dia yang bayar, ntar kita suruh bayar mampus lah.
Tapi ingat, ketika Allah sudah murka dengan satu kampung karena adanya dangdut, karena adanya kemaksiatan di kampung kita, yang kena azabnya bukan orang yang melakukan saja, tapi satu kampung itu yang kena. Na'udzubillahi min. Kita berkaca dari tragedi tsunami di Aceh, di mana Hunal Mukarram Kaji Manal Mukhtar 3 kali daras ketika terjadi tsunami dia mau penasaran Pak. Beliau penasaran kenapa nih Aceh yang dikatakan suram di Mekah, dikatakan pusatnya Islam pertama kali di Nusantara, kok musibah sebesar ini Pak. Ketika beliau ke sana ditelusuri kenapa terjadinya tsunami. Sebelum terjadi tsunami keesokannya ada seorang kelompok pemuda yang berjumlah kalau nggak salah 5 orang mabuk-mabukan di makam wali. Wali yaitu Syekh Malikus Soleh dan Syekh Kuala Aceh. Ketika mabuk-mabukan ditegur sama juru kuncinya, galakan dia. Jangan kata juru kuncinya, jangan mabuk di sini toh. Ini makam para aulia Allah, orang-orang soleh. Dijawabnya apa? Bapak ngatur-ngatur saya. Akhirnya diunjukin pisau. Bapak kalau banyak orang saya tusuk. Nggak mempan tuh satu tuh sama kuncinya. Nah kedua kali sahibul maqamnya Syekh Malikus Saleh memakai baju putih menjelma menegur anak muda itu yang mabuk-mabukan di makam wali itu. Hei anak muda, jangan engkau mabuk-mabukan di sini. Ini tempat orang berziarah, ini tempat orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban anak muda? Hei aki-aki tua, padahal pakai jubah. Jangan engkau ngatur saya. Engkau udah tua, jangan urusin saja. Jangan urusin saya, urusin saja sendiri. Akhirnya Sahibul Maqam berkata, jangan salahkan saya kalau besok terjadi musibah besar di tanah Aceh ini. Ulah 5 orang mabuk-mabukan di makam wali, tapi yang menjadi korban ribuan mayat berjejer-jejer akibat tsunami Banda Aceh. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau kita mau tasawuran yang benar, kita berharap mudah-mudahan tasakur kita diterima, Allah berikan kepada kita keberkahan dan juga rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Tahu nggak sakinah Pak? Kata orang Sunda masakinah senajan aki-aki ge ngeunah cenah. Mudah-mudahan hajat RT Mansur diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan orang yang hajat sebenarnya cuma 2 doang sih. Pertama yang datang buahnya gitu ya. Yang datang banyak. Yang kedua apa? Jangan hujan. Mau orang kaya ke orang miskin, mau wah atau tidak, orang pesta ditanya maunya apa? Yang penting jangan hujan. Bener enggak? Kalau hujan mah males aja. Ya mudah-mudahan ada keberkahannya. Dan juga kedua mempelai dijadikan sakinah mawaddah warahmah, anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum saya akhiri, saya berpantun ingin hati memeluk 2 gunung, apalah daya gunungnya meleduk. Ingin hati pembicara disambung, apalah daya pengen duduk bareng jamaah sambil ngerokok. Lapar. Yalah haya makan pepaya, makannya sama Bang Narun. Ingin hati banyak berbicara, apalah daya kaki pengen turun. Buah mangga, buah semangka, buah bangkuang, buah pisang, lanjutin jangan. Itulah nama buah-buahan paling enak bakal dipetis. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Untuk itu acara demi acara telah selesai. Kami atas nama